Mas Asrorun, apa sebetulnya latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI yang terbaru ini? Ya, terima kasih. Yang pertama ada pertanyaan masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan takbir dan juga sholat Idul Fitri pada saat pandemi COVID-19. Di satu sisi bahwa pelaksanaan Idul Fitri itu sebagai aktivitas keagamaan yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah, tetapi di sisi yang lain kondisi COVID-19 masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Nah, atas dasar itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan pengkajian, kemudian pendalaman dalam perspektif hukum Islam yang akhirnya dituangkan di dalam fatwa nomor 28 tahun 2020 ini. MUI membolehkan sholat id digelar di luar rumah untuk lokasi yang bisa dikatakan sudah terkendali atau bebas dari COVID-19. Tapi kalau kita lihat data penyebaran saat ini, kasus COVID-19 itu sudah ditemukan di 34 provinsi dan 383 kabupaten kota. Nah, bagaimana MUI bisa memastikan syarat ini betul-betul dipenuhi untuk warga yang ingin melaksanakan sholat id di luar rumah? Ya, prinsipnya sholat Idul Fitri itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan bagi setiap muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan, yang dewasa maupun anak-anak, termasuk orang yang haid sekalipun diminta untuk hadir di tempat sholat untuk kepentingan mendengarkan khutbah dan melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah. Dan juga disunahkannya ini bisa di masjid, bisa di lapangan, bisa di musola, bisa juga di rumah, bisa dengan jamaah dan juga bisa dengan sendiri. Nah, ketika dalam kondisi wabah COVID-19 masih belum terkendali, maka semaksimal mungkin kita harus berkontribusi di dalam pencegahan penularan dengan cara sholat di rumah. Kalau toh dalam kondisi sudah ada kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak kepada kerumunan, maka ini dimungkinkan sholat di masjid, di tanah lapang, tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kepentingannya sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama untuk mencegah terjadinya penularan agar wabah COVID ini segera bisa dikendalikan dan juga diatasi. Sebenarnya intinya sih itu, bukan persoalan di rumah atau di masjid, tetapi masing-masing elemen masyarakat, termasuk di dalam konteks takbir dan juga salat Idul Fitri ini adalah umat Islam, berkontribusi secara kolektif di dalam pencegahan COVID-19, tetapi pada saat yang lain juga pelaksanaan ibadah bisa terlaksana secara baik. Bukan berarti di rumah itu juga mutlak aman. Kalau di rumah ternyata ada anggota keluarga yang punya potensi penularan, dia keluar masuk di zona yang diduga terjadi penularan, maka dia juga harus mengisolasi diri. Sebaliknya, kalau toh di masjid tetapi ada mekanisme pencegahan kolektif sehingga potensi penularannya itu kecil, maka ya tidak mengapa. Yang paling penting adalah tanggung jawab kolektif untuk saling menjaga agar tidak terjadi penularan. Dan menurut MUI tanggung jawab untuk menilai apakah suatu kawasan itu kan dibeda-bedakan lagi ya kawasannya, apakah suatu kawasan itu cukup aman atau tidak untuk melaksanakan sholat id berjemaah di luar rumah, itu adalah tanggung jawab dari pemerintah setempat atau MUI setempat atau kesadaran masyarakatnya sendiri juga? Ya, tentu harus komprehensif pertimbangannya. Yang paling utama adalah yang punya otoritas jadi bukan hanya sekedar otoritas, tetapi otoritas yang memiliki kompetensi dan memiliki kredibilitas. Kompetensi itu yang terkait dengan keahlian di bidang epidemiologi dan juga kesehatan masyarakat, sehingga ada penilaian yang berbasis saintifik, berbasis penelitian yang terkait kesehatan masyarakat. Oh iya benar, ini posisinya ini masih bahaya atau sudah mulai terkendali. Kemudian di samping kompetensi juga pada aspek kredibilitas. Pertimbangannya itu pertimbangan yang bersifat holistik. Di situ ada aspek kesehatan yang utama, kemudian aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, aspek politik itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang utuh. Jangan sampai kemudian kita juga memejamkan mata tanpa melihat realitas
heterogenitas kawasan di masing-masing daerah, sehingga kita mengambil policy A, sementara di sisi yang lain ada unsur atau elemen aktivitas masyarakat yang dibuka luas. Saya kira ini penting bagi kita untuk bahu-membahu menyelesaikan kasus COVID-19 ini secara utuh dan juga bersama-sama di seluruh lini. Seperti apa panduan sholat Idul Fitri jika diputuskan untuk dilakukan di rumah saja? Seperti apa panduannya? Pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sangat-sangat dianjurkan dalam situasi apapun, termasuk yang sedang di perjalanan, di rumah sakit, yang sedang bekerja, di kantor, yang sedang beraktivitas di keamanan dengan takbir di malam Idnya. Nah, bagi masyarakat Muslim yang berada di kawasan penularan tinggi dan belum terkendali dan akan melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, bisa dilaksanakan dengan jamaah, bisa dilaksanakan dengan sendiri. Kalau jumlahnya lebih dari 4, ini bisa dilaksanakan dengan jamaah sebagaimana biasa kita melaksanakan sholat Idul Fitri, tetapi dianjurkan untuk memperpendek bacaan. Setelah selesai sholat Id, kemudian salah satu di antara 4 ini naik untuk khutbah. Nah, dalam kondisi anggota keluarga kurang dari 4 atau lebih dari 4 tetapi tidak ada yang cukup percaya diri untuk khotib atau untuk khutbah, maka ya sholat jamaah saja sebagaimana biasa, takbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surah, rukuk, sujud sebagaimana biasa. Kemudian yang kedua takbir dengan 5 kali, kemudian rukuk sujud, salam, selesai tanpa khutbah. Nah, ini dilaksanakan di rumah dengan anggota keluarga.